Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad tanggal 19. 19. Gak sehat. Tanggal 19 hari Minggu ya, Ahad ya. Yang insya Allah nanti malam di setiap masjid, mushola ada acara megengan. Bahasa pun di megengan. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Jawa Timur, Jogja. Saya di Jakarta 17 tahun nggak kenal dengan namanya megengan. Ya. Walisong. Kalau di Madura bukan megengan. Kebetulan saya kenal dengan orang Madura. Siang hari ini adalah merupakan hari yang sangat bahagia sekali bagi kita jemaah Istighosah Al-Khani. Terutama kebahagiaan ini adalah yang dirasakan oleh Ibu Sri Puji Hartini dengan keluarganya. Yang pertama, keluarga Ibu Puji Sri Puji Hartini ini insya Allah menempati rumah baru yang besar luar biasa ini. Cuman belum jadi, mudah-mudahan ke depannya bangunan yang akan diselesaikan oleh Ibu Sri Puji Hartini ini diberi kelancaran oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, dan rezekinya bertambah. Amin Allahumma. Dan yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, mudah-mudahan ketularan Ibu Sri Puji Hartini, ketularan bisa beli rumah. Lek kurang iso tuku rumah, mugi-mugi diparingi kuat bayar kontrakan. Amin Allahumma. Saya ngomong itu langsung dilihat langsung oleh Allah, itu diketahui oleh Allah ya. Terus sopo sing gawe omah ya. Wis pokoke mari iki tak rezeki sing akeh tuku rumah. Sarene Gusti Allah. Sing amene husuk itu, berarti suwe ngontrak rumah itu. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Ibu Sri Puji Hartini ini menempati rumah yang baru, juga anak-anaknya, cucu-cucunya akan tinggal di sini. Mudah-mudahan rumah ini membawa barokah. Amin Allahumma. Begitu nempati rumah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahannya, kesehatannya, dan dijadikan rumah ini adalah rumah baiti jannati, rumah yang bernuansa swarga gitu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, bahwa Ibu Sri Puji Hartini ini insya Allah tanggal 21 ya. Oh ya, bulan ini tanggal 26 bulan Maret ini Ibu Puji Hartini beserta putranya dengan mantunya, saya nggak tahu namanya itu, insya Allah berangkat menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah. Kalau kita pada siang hari ini mendoakan, ini gak enak, suaranya gak enak. Aku juga kalau saya diundang ceramah di mana-mana, sound systemnya pengaruh. Kalau gak enak, penyampaiannya juga gak enak. Jadi kalau gak enak harus diterima. Ya. Karena persiapannya kurang maksimal kan gitu. Dan sampai nang di mana ini.
Sampai nang di mau ya. Berangkat umroh. Bu Haji, Bu Sri Puji Hartini ini kita pada siang hari ini diundang datang ke sini mendoakan agar rumahnya menjadi rumah yang barokah. Yang kedua, bahwa Ibu Sri Puji Hartini ini akan berangkat ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Nah, para malaikat yang diutus oleh Allah menyaksikan acara ini, malaikat pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau Ibu Sri Puji Hartini ini putra putrinya dibeli rumah baru dan ditakdir oleh panjenengan berangkat ke Mekah dalam rangka umroh, maka saya juga berdoa kepada panjenengan, ya Allah, jangan hanya Ibu Puji Sri Hartini jenenge aku mulai biyen aku tak wanti-wanti Santoso giliran gini aku yang susah gitu. Taunya yang gampang Bu Santoso gitu. Bu Santoso giliran gini diulang-ulang nggak ngerti aku. Ibu Sri Puji Hartini, Ibu Sri Haji Puji Hartini, Ibu Sri Puji Hartini. Biar saya kalau ngajar ngaji gitu, tanya ada yang ngaji ke saya itu, tak suruh ulang-ulang. Habis susah ngajar itu susah gitu. Iya. Makanya kalau diajari susah malah gurunya disiwai, itu kan murid kurang ngajar itu. Kan ya. Kalau ada yang seperti itu tidak berkah dunia ini, susah. Hati sakit itu. Makanya kalau pagi itu habis subuh itu hati itu sakit terus itu. Tapi cepat terobati karena Al-Quran. Sri Puji Hartini, Sri Puji Hartini, Sri Puji Hartini, Sri Puji Hartini, Sri Puji Hartini. Malaikat berdoa kepada Allah, Bu. Malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan hanya Ibu Sri Puji Hartini dan anaknya saja yang diberi rumah, ya Allah, tetapi orang pada siang hari ini yang datang ke rumahnya Ibu Sri Puji Hartini, tolong ya Allah yang ngontrak, ya Allah, beri rezeki yang banyak sehingga bisa beli rumah. Ini doanya malaikat. Itu aku sing ngomong, kitab sing ngomong, Bu, serius itu, 100% sahih. Jadi sampean di sini sekarang ini yang mendoakan Ibu Sri Puji Hartini karena menempati rumah yang baru, insya Allah di antara kita semua ini atas doanya para malaikat, insya Allah kita pun akan kuat membeli rumah di kahuripan ini. Amin Allahumma. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, jangan hanya Ibu Sri Puji Hartini, sampai merem aku, takut salah, Sri Puji Hartini sampai merem ya. Saya ngisorone. Gampangnya gua ngomong itu Bu Santoso. Gampangnya Bu Santoso. Gak tahu di sini gak ada sekarang. Mungkin karena dikritik terus sama saya. Ibu Sri Puji Hartini. Ya Allah ya Rabb, jangan hanya Ibu Sri Puji Hartini saja yang ditakdir berangkat umroh, ya Allah, berangkat ke Madinah, ya Allah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ya Allah, di siang hari ini yang mendoakan keselamatannya Ibu Sri Puji Hartini, tolong ya Allah takdir juga berangkat umroh. Amin Allahumma. Sampai amin, husuk bahagia, insya Allah sampian tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sebelum Allah menunaikan doa kita berangkat umroh dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sampean kepingin berangkat umroh? Pingin punya sawah sampean?
Kalau punya pesawat telan gampang. Daftar nang aku langsung berangkat tahun Ramadan ini. Di antaranya Ibu Sri Puji Hartini ini dengan anak-anaknya berangkat ke Mekah. Sekarang ini takdirnya Allah jatuh kepada Ibu Sri Puji Hartini. Beliau berangkat umroh itu pada bulan Ramadan. Ini luar biasa. Bahwa orang yang berumroh di bulan Ramadan ini pahalanya seperti pahalanya melakukan ibadah haji. Ibadah haji 1 kali umroh. Tapi kalau umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu bisa. Bu Santoso berapa hari teman? 12. 12 di Mekah berapa hari? 6 hari kan sudah ditentukan. 6 hari. 6 hari ini kalau Bu Santoso kuat ngelakoni umroh, ya kan? Apakah dari Jironah, apakah dari Bir Ali, apakah dari Tanaim, itu kalau 1 hari 3 kali dikali 6 berapa kali? 18. Bisa 18 kali. Ibu Sri Puji Hartini ini selama di Mekah 6 hari bisa ngelakoni ibadah umroh 18 hari. Kalau 5 kali sehari. Kalau 5 kali sehari bisa. Iya, itu berapa haji pahala yang diterima oleh Bu Santoso? Bu Puji, iya, berapa kali yang diterima? Berarti 18 kali haji. 18 kali. Oleh karena itu hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwa orang yang ditakdir berangkat umroh itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyiapkan tiket kepada Ibu Sri Puji Hartini dan anaknya, yaitu untuk menuju ke dalam surganya. Luar biasa ya. Jadi kalau orang yang ditakdir berangkat umroh, baik dari sini sampai melaksanakan umroh atau di jalan ada sesuatu halangan sehingga gak bisa, tetap beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disiapkan tiket untuk menuju ke dalam surganya Gusti Allah. Yang berarti hadirin yang berbahagia, kalau berumroh Allah menyiapkan tiket untuk kita menuju ke dalam surga, berarti surga bisa dibeli hanya berapa puluh juta. Kalau 12 hari itu, kalau itu sekitar di bawah 30 juta. Katakan 30 juta. Sampai punya uang 30 juta hanya beli mobil, ya, beli rumah, ditumpuk berapa rumah, tapi tidak mau berangkat bayar umroh, maka sampean adalah termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menyiapkan tiket bagi orang yang berangkat umroh. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Jadi orang yang melakukan umroh yang pertama kemudian disusul bainahuma, kedua-duanya kafarah, maka kedua umroh itu adalah tebusan dosa, penggugur dosa bagi orang yang pernah ngelakoni itu dosa. Apakah ada orang yang tidak melakukan dosa? Tidak ada. Ada kan? Ada, pasti ada. Tapi dosa yang pernah dilakukan mulai balik hingga Ibu Puji Sri
Ibu Sri Puji Hartini sampai sekarang ini ngelakoni, mengerjakan umroh yang pertama nyampe, kemudian 2 hari umroh lagi, maka itu umroh yang dilakukan itu adalah sebagai penembus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sedang ngelakoni umroh. Yang berarti kalau sampean dosa-dosanya ingin berguguran, ya kan, bagaikan daun-daun kering yang jatuh dari pohonnya, maka segera daftar umroh. Itu Bu Ita itu sudah umroh itu 12 hari ya. Asalkan setelah pulang dari sana, dari Mekah, beliau orang yang haji itu ada tambahan ibadah. Misalnya tidak pernah ikut pengajian, tahlilan, istighosah, tidak pernah sholat di masjid dan sebagainya, itu bertambah. Subuh misalnya malas, itu bertambah. Itu menunjukkan bahwa ibadahnya itu ibadah makbul yang diterima oleh Gusti Allah. Tapi kalau setelah pulang dari umroh tambah maksiatnya seperti bohong, jadi pembohong, jadi pemfitnah, orang lain difitnah, kalau api orangnya itu dinilai oleh dirinya itu jelek, berarti hatinya itu sudah tertutup dari nur ilahi, dari cahaya Allah. Yang namanya hati itu menjadi hati yang gelap, artinya umrohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan talbiyah dibaca oleh seseorang, waktunya, tempat dan waktunya itu hanya di Mekah, dan umrah pun tempatnya harus di Mekah, bukan di Bali, bukan di Australia, bukan di Solo, tidak, tapi di Mekah. Jadi bagi orang yang pernah melakukan talbiyah, membaca talbiyah dari perbatasan tanah haram dan tanah halal, umpamanya Ji'ronah, umpamanya Tanaim, maka orang itu nanti akan digiring oleh malaikat dengan membaca talbiyah itu dari padang mahsyar menuju ke surganya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hafal baca talbiyah? Yuk kita persiapan kita baca talbiyah sekarang, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan talbiyah ini tidak hanya dibaca pada siang hari ini, akan tetapi Ibu Santoso dengan putra-putrinya nanti dapat melaksanakan untuk menuju ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Mekah. Amin Allahumma. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang yang pernah membaca talbiyah menuju ke Ka'bahnya Allah, tawaf, maka orang tersebut kelak begitu dibangkitkan dari hari kiamat, dari padang mahsyar menuju antara surga dan neraka, maka orang tersebut dipandu oleh para malaikat menuju ke surganya Allah. Kalau begitu, sampai ingin apa enggak baca talbiyah?
Hah? Walaupun ingin nanti sampai pulang tidur sama suaminya ngomong ke bini, labbaik Allahumma labbaik, oce keras ya. Apa iku carane Gus Ali lek maca iki cepat masuk surga ya bukan. Labbaikallah itu hanya dibaca ketika memasuki Masjidil Haram di Mekah. Nggih. Jadi nanti kalau sampai mau subuh bangun tidur sampai baca keras-keras, labbaik Allahumma labbaik. Carane aneh sampean, mak kowe iku ngemelo pengajian Gus Ali wis gendeng gitu. Itu kelebihan satu nggih, kelebihannya satu. Yang kedua, Bu Sri Puji Hartini ini dengan anak-anaknya, kelebihannya kalau sudah tawaf itu di mana, Pak? Ngelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. 7 kali. Niat dari Hajar Aswad. Nah, setelah dari ya kan, dari sebelahnya Hajar Aswad, doa itu hanya dibaca apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini bahwa Ka'bah ini nanti orang yang pernah mengelilingi Ka'bah di Mekah itu dia akan menjadi saksi bahwa dia pernah mengelilingi Ka'bah dan akan dibawa oleh Ka'bah tersebut dia menuju surganya Gusti ya Allah ya Rabbi. Saya ulangi, bahwa orang yang pernah tawaf di Ka'bah, orang tersebut akan menuju ke surga bersama-sama Ka'bah. Ka'bah juga makhluk. Jadi setiap makhluk itu apakah ada di neraka apa di surga itu adalah ketentuan dari Gusti Allah. Dan Ka'bah itu juga nanti ada di dalam surga bersama masuknya orang yang pernah bertawaf di Ka'bah. Sama ingin tahu Ka'bah, ingin tahu Ka'bah. Itu di masjid itu. Masjid itu kan ada gambari. Saya doakan panjenengan yang menginginkan keliling tawaf di Ka'bah, mudah-mudahan Allah menakdirkan sampai semua ditakdir berangkat umrah. Amin Allahumma. Doa kita ini mudah-mudahan diijabai oleh Allah. Yang belum pernah atau yang sudah pernah ke Mekah, yang sudah pernah mudah-mudahan ditakdir kembali berangkat umroh. Amin Allahumma amin. Khususnya setelah umroh nanti berangkat haji. Amin Allahumma amin. Haliridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala